Oke, selamat pagi. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Kita kembali lagi pada mata pelajaran coding ya, di pertemuan kedua ya. Di pertemuan kedua minggu kemarin kita sudah belajar tentang coding, yaitu pada materi berpikir secara komputasional ya. Hari ini kita kembali lagi untuk di mata pelajaran yang selanjutnya. Nah, namun itu sebaiknya kita berdoa dulu sebelum mengawali kegiatan pembelajaran ya. Siapa yang mau pimpin berdoa? Oh, Daniel ya, silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, silakan duduk. Oke, pada hari ini siapa kira-kira yang nggak masuk? Lengkap. Masuk. Ya, oke baik. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita menyanyikan sebuah lagu dulu ya, lagu kebangsaan untuk menghargai jasa para pahlawan. Yuk, semuanya berdiri. Kita menyanyikan lagu apa hari ini? Padamu negeri. Padamu negeri. Oke, ya kita mulai. 1, 2, 3. Padamu negeri kami berjanji, Padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Oke, silahkan duduk kembali. Oke, anak-anak, bagaimana perasaannya hari ini? Baik. Baik, sehat, semangat nggak? Semangat. Semangat di dalam hati atau di luar aja? Dan hati. Nah, ya harus semangat di dalam hati ataupun di luar ya. Oke, kita belajar ya, itu tidak harus dengan apa yang menjadi kemauan kita, ya kan? Terkadang kita belajar bisa juga dari hal-hal yang mungkin baru gitu kan. Kita sedang berjalan, tiba-tiba melihat orang sedang membantu orang lain, gitu kan. Di situ kita juga bisa belajar, belajar untuk mengikuti hal-hal yang baik. Kita bisa belajar juga bisa melalui teman. Contohnya apa? Misalnya di dalam hal teknologi ya kan, ya berhubungan dengan gadget misalnya. Kalian belum bisa melakukan atau membuat suatu misalnya konten ya kan, ngedit video misalnya. Nah, ketika nongkrong-nongkrong, nah teman di sampingnya sudah bisa mengerjakan, sudah bisa membuat konten-konten yang sedang viral misalnya. Nah, gimana caranya? Bisa diajarin nggak? Pernah melakukan hal seperti itu? Pernah. Nah, itu namanya juga kita belajar ya. Jadi belajar tidak harus berada di lingkungan sekolah. Belajar bisa di mana saja, di lingkungan masyarakat, ya kan, di keluarga. Keluarga adalah lingkungan utama untuk kita belajar ya. Nah, itu mungkin sedikit semangat dari pagi ini. Nah, kita hari ini akan mempelajari mata pelajaran dalam coding, yaitu adalah konsep dasar kecerdasan artifisial, ya kan? Nah, langkah-langkah yang akan kita lakukan nanti, kita akan melihat, belajar materi, kemudian
kita akan saling berdiskusi, ya kan. Kemudian nanti kalian akan menganalisis ya, menganalisa kira-kira mana yang termasuk ke dalam kategori mesin-mesin yang menggunakan kecerdasan artifisial, ya, atau biasa kita sebut namanya adalah AI, ya kan. Ya, pernah mendengar istilah AI? Nah, Pernah ya. Apalagi di zaman yang serba canggih ini, kita harus mau nggak mau harus belajar tentang AI, ya. Kalau enggak nanti kita akan ketinggalan, ya kan. Ketinggalan dalam hal apa? Mungkin dalam segala hal bidang ya, yang menggunakan teknologi-teknologi yang sekarang, ya. Oke. Nah, jadi konsep dasar AI ya. Pada tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama yaitu nanti diharapkan kalian dapat mengerti atau bisa menjelaskan pengertian dari kecerdasan artifisial itu seperti apa. Ya, paling tidak kalau tidak bisa menjelaskan ada gambaran ya, ada gambaran ke arah sana tentang AI itu seperti apa ya, atau kecerdasan artifisial. Nah, kemudian yang kedua adalah kalian nanti bisa mengidentifikasi, ya, mengidentifikasi contoh penggunaan AI di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian bisa menjelaskan perbedaan antara mesin cerdas dan mesin biasa, ya. Nah, penggunaan AI di dalam kehidupan sehari-hari, nah, itu nanti pasti selama ini kalian sudah menggunakan, ya kan? Sudah sering memanfaatkannya. Cuma mungkin belum tahu, oh ini namanya AI gitu kan. Ya. Kemudian perbedaan antara mesin cerdas yang menggunakan teknologi AI ataupun nanti dengan yang tidak menggunakan teknologi AI ya. Nah, nanti kalian akan mengetahuinya. Nah, apa itu kecerdasan artifisial? Ya, sambil menunggu. Oke, sambil menunggu ini, nah, kita ice breaking dulu. Semuanya berdiri. Mungkin ini ice breakingnya akan berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari. Sempit nggak? Kalau sempit ya agak mundur sedikit atau bergeser ya. Android. AI atau kecerdasan artifisial itu bisa mengambil keputusan atau melakukan perintah kita ya, berdasarkan apa yang kita masukkan, berdasarkan data yang kita masukkan. Nah, contohnya penggunaan di dalam kehidupan sehari-hari ya, kita biasa menggunakan gadget tadi. Nah, misalnya tadi tentang sidik jari di dalam handphone ya. Nah, kalau masukan yang kita berikan salah, dia akan tidak bisa mengenali. Ya. Oke. Ya, sambil pelemasan peregangan, digerakkan dulu tangannya ke samping, putar ke atas, putar ya, ke bawah. Nah. Oke. Ikuti instruksi yang Pak Guru berikan ya, perintah yang Pak Guru berikan. Oke, putar di bawah, putar ke samping, putar ke atas, putar ke atas, loh ada yang ke bawah, ya, putar ke depan. Nah, ada yang ke samping ya kan, putar ke atas ya, putar ke atas, pegang hidung ya. Oke, tepuk tangan semuanya, silakan duduk. Apa itu kecerdasan artifisial? Nah, AI di sini adalah sebuah teknologi ya, teknologi yang membuat komputer itu bisa berpikir seperti manusia, ya kan? Nah, namanya teknologi. Nah, teknologi, paham nggak? Nah, ya kalian bisa membayangkan gitu kan? Nah,
contohnya mengambil keputusan. Nah, misalnya pernah kalian menggunakan Google Translate? Pernah. Pernah? Ada yang bisa menjelaskan bagaimana cara kerja Google Translate? Bisa? Nah, boleh jelaskan, maju. Ya, lewat sini. Oke, nggak apa. Ya. Nama? Arka. Oke. Oke, jadi penggunaan Google Translate itu pertama kan di dalam itu sudah ada codingan atau print atau data yang sudah diinput dari pemrogramannya. Jadi ketika kita menginput suatu bahasa, dia udah mengetahui bagaimana cara mentranslate-nya menggunakan data yang sudah diinput. Oke. Cukup? Oke, betul. Tepuk tangan, luar biasa sekali ya. Jadi benar sekali. Nah, ketika seseorang membuat suatu program, nah, namanya Google Translate ya, di awal sudah menginput data-data ya kan, bahasa-bahasa dari seluruh dunia. Misalnya kalau bahasa Indonesianya saya, nanti bahasa Inggrisnya apa? Nah, itu sudah diinputkan dari awal, ya kan? Nah, ketika kita mengetik saya, dia akan secara otomatis menerjemahkan ke dalam bahasa yang sudah kita pilih. Kenapa dia bisa menerjemahkan? Karena dia sudah mengetahui berdasarkan data awal yang sudah diinputkan. Nah, jadi cara kerjanya seperti itu, ya. Jadi berdasarkan data yang sudah kita masukkan, namanya machine learning ya. Input data, diolah, ambil keputusan ya. Nah, jadi suatu teknologi yang bisa membuat komputer bisa berpikir seperti manusia tadi ya. Nah, kemudian AI belajar dari data dan pengalaman untuk membuat keputusan. Nah, tadi yang seperti Pak Guru jelaskan. Jadi dia belajar membuat keputusan berdasarkan data yang sudah kita masukkan ya. Nah, contohnya tadi YouTube, Google Translate tadi ya. Siri, Google Assistant. Siri itu apa sih? Siri. Kalau Google Assistant tahu nggak? Pernah ketika kalian di HP mencet sesuatu, misalnya, halo oke Google, pernah nggak? Pernah. Nah, itu namanya Google Assistant. Kalau Siri itu adanya di iPhone ya. Kalau di Android namanya Google Assistant. Nah, ciri-ciri AI di sini adalah belajar dari data. Tadi ya, belajar dari data. Kemudian beradaptasi dan memperbaiki diri. Nah, jika data yang keputusan yang diambil salah, dia bisa belajar, ya kan? Belajar dari apa? Nah, nanti, oh ini salah, kalian masukkannya benar lagi. Oh, dia bisa belajar mengenali yang benar itu. Nah, seperti itu. Kemudian membuat prediksi berdasarkan pola, kemudian mengambil keputusan secara otomatis. Oke, kita masuk ke mesin cerdas dan non cerdas ya. Nah, sambil dipikirkan manfaat AI nanti. Nah, ini mesin cerdas. Untuk mencerdaskan pikirannya. Mesin cerdas bisa belajar menyesuaikan diri dan membuat keputusan. Nah, AI ya kan. Kalau mesin biasa hanya mengikuti perintah dari manusia. Contoh AI, Google Assistant, mobil Tesla. Yang non cerdas, kalkulator, mesin cuci, manual. Nah, Pak Guru ada video, nanti kalian bisa melihat dan menganalisisnya ya. Oke. Ini perbandingan antara mesin cerdas dan non cerdas.
Hari ini, kita akan membahas perbedaan antara mesin cerdas dan mesin non-cerdas. Yuk, simak dan temukan jawabannya. Mesin adalah alat yang dirancang untuk membantu manusia melakukan suatu pekerjaan sehari-hari. Namun, tidak semua mesin bekerja dengan cara yang sama. Secara umum, mesin dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu mesin cerdas dan mesin non-cerdas. 1. Mesin cerdas. Mesin cerdas adalah mesin yang memiliki kemampuan untuk berpikir, belajar, dan mengambil keputusan secara mandiri berdasarkan data dan situasi yang dihadapi. Mesin ini biasanya menggunakan teknologi kecerdasan buatan, artificial intelligence, untuk disingkat akurat. Contoh mesin cerdas, asisten virtual seperti Google Assistant, Gemini Assistant, aplikasi untuk melakukan Autopilot. Sistem rekomendasi Google, TikTok, Netflix, dan berbagai platform lainnya. Ciri-ciri mesin cerdas bisa belajar dari pengumpulan data dan pengalaman atau machine learning, mampu beradaptasi dengan perubahan, dapat mengambil keputusan sendiri, bisa berinteraksi dengan manusia secara alami. 2. Mesin non-cerdas. Mesin non-cerdas adalah mesin yang hanya bekerja berdasarkan instruksi tetap yang sudah diprogram oleh manusia. Mesin ini tidak bisa belajar atau menyesuaikan diri dengan kondisi baru. Contoh mesin non-cerdas: kalkulator, mesin cuci, remote, laptop, dan mesin-mesin lain yang membutuhkan instruksi manual dalam penggunaannya. Ciri-ciri mesin non-cerdas: hanya melakukan tugas sesuai perintah, tidak bisa berpikir atau mengambil keputusan, tidak dapat belajar dan data, cara kerjanya selalu sama, tidak bisa beradaptasi. Kesimpulan, perbedaan utama antara mesin cerdas dan mesin non-cerdas terletak pada kemampuan untuk berpikir dan belajar. Mesin cerdas bisa bertindak layaknya manusia dalam memahami, merespons, dan beradaptasi. Sementara itu, mesin non-cerdas hanya menjalankan perintah tanpa pemahaman atau penyesuaian. Itulah tadi penjelasan tentang mesin cerdas dan non-cerdas beserta perbedaannya. Semoga dapat menjadi pengetahuan yang bermanfaat. Terima kasih. Oke, berdasarkan hasil video analisis tadi, ya kan? Sudah melihat? Sudah melihat perbedaan mesin cerdas dan non cerdas? Sudah. Nah, sekarang tugas kalian adalah menganalisis dari gambar-gambar di depan, ya. Kalian bedakan mana yang termasuk mesin cerdas dan mana yang termasuk mesin non cerdas. Nah, langsung aja yang bisa menjawab, angkat tangan, tuliskan di papan tulis. Langsung ditulis nanti namanya satu, misalnya kalkulator termasuk apa. Kalau mesin cerdas ditulis kalkulator di sana. Harus ada kita. Ayo angkat tangan yang bisa langsung. Angkat tangan. Zara, ayo. Jangan malu-malu ya. Kalau malu itu menghambat proses belajar kalian. Ya, nah di sini. Belajar itu enggak boleh takut, enggak boleh malu ya. Belajar itu harus berani menyampaikan pemikiran, berani menyampaikan pendapat. Langsung aja, nak, judulnya aja, tuh di nomor 1 itu. Enggak nyampe, diturunkan di bawah. Nah, di sini misalnya 1 apa? Kalau yang sudah dipilih, enggak boleh dipilih lagi ya. Oke, lanjut. Maju sampai habis nanti.
Berbeda. Julio, oke. Otonom, mesin non cerdas. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kalian semuanya. Nah, pas kan? Sudah selesai mati. Ya, nah, kita koreksi bersama. Mobil otonom Tesla termasuk kategori mesin cerdas. Kenapa alasannya? Karena ada mode autopilot. Iya, bagus ya, karena ada sistemnya ya, sudah diprogram ya. Dia bisa berjalan tanpa menggunakan sopir atau pengemudi ya kan? Autopilot. Autopilot, oke. Robot penghisap debu termasuk mesin cerdas. Alasannya Bekerja sendiri. iya, iya betul. Dapat dia mencari di mana tempat-tempat yang kotor ya, di mana yang berdebu. Nah, dia akan bergerak. Mengering rambut Harus dipencet. nah, harus dipencet dulu. Menanak nasi Harus dipencet. harus diputar ya. Kompor listrik ya dipencet. Tapi dia mendekati enggak? Mendekati. Mendekati. Wah, apanya yang mendekati? Mendekati Hah? mesin cerdas. Mendekati mesin cerdas karena kita bisa memprogram ya, memprogram nanti misalnya matinya kalau ada timernya gitu kan. Nah, mungkin ada mungkin kompor listrik yang sudah agak sedikit cerdas ya. Nah, bisa nanti matinya jam berapa gitu. Kita bisa program. Jenis-jenis AI sudah bisa memberi contoh belum? Jenis-jenis AI. Contohnya yang digunakan di transportasi apa contohnya? Mobil. Di media transportasi. Google Map, betul sekali. Ada lagi? Cici di transportasi atau yang lain? Di bidang apa itu? Bidang kayak Google. Ya? Pendidikan bisa ya. Nah, ini mobil Tesla tadi termasuk ke dalam apa itu? Di bidang apa? Cerdas. Mesin Di bidang cerdas yang bisa berjalan sendiri tanpa sopir. nah, itu di bidang transportasi ya. Nah. Pengenalan ucapan ya. Tadi Siri, asisten Google, terakhir AI generatif. Apa di sini? Ada GPT, ada Del AI, ada Canva Magic. Nah, cara kerja AI tadi adalah mengumpulkan data, belajar ya kan, kemudian memberikan hasil atau mengambil keputusan. Nah, tadi berdasarkan masukannya. Oke. Nah, sebelum kita ke refleksi, nah, ada lembar LKPD. Mana tadi? Nah, sudah ya. Nah, silahkan dikerjakan sebentar LKPD-nya berdasarkan kelompok. Langkah kegiatannya yang poin C ya. Bisa dilihat?
Nah, tadi Pak Guru sudah menjelaskan aplikasi terkait Google Assistant ya, Google Translate. Nah, Ini poin D. ya, Rangka kegiatan. ini tujuan pembelajarannya. Yang ini ya. Ini. Tahu. Ya. Ini kan sudah Pak Guru lihat kan tadi Google Assistant, Mesin. YouTube kan tahu, Mesin. Google Translate. Siapa yang pernah menggunakan? Pasti kalian sudah pernah kan? Nah, yang dijawab adalah, nah ini, apa yang bisa dilakukan oleh aplikasi tersebut? Orang tak ada jawaban ada sih bodoh. Ya, di bawah. Bodoh betul. Langsung ya, cepat aja itu. Ada jawabannya. Kalau ada yang bingung ditanyakan ya, yang belakang. Nomor 1, hal baru apa yang saya pelajari hari ini tentang AI? Hal baru apa yang saya Nah, paham nggak? dengan AI? Saya bisa mengetahui data-data pekerjaan soal yang tidak saya ketahui dan bisa dikerjakan dengan Apa? AI atau ChatGPT. Boleh. Ini enggak usah dijawab. Nomor 2, menurut saya bagaimana cara bijak Tadi kan sudah menggunakan kita lakukan. AI di sekolah atau di rumah? Menurut saya kalau di sekolah ada pertanyaan yang tidak diketahui bisa ditanyakan di AI. Oke, sudah diskusinya? Sudah ya. Yang pertama tadi aktivitasnya adalah diskusi tentang etika AI. Nah, apakah semua hal boleh kita minta ke AI, misalnya membuat gambar orang lain tanpa izin? Nah, kira-kira pendapat kalian apa? Kelompok berapa yang mau menjawab? Angkat tangan. 2 kelompok angkat tangan. Ya, kelompok sini aja dulu. Coba. Kelompok sini nanti bagian bertanya. Nah. Oke. Tidak boleh karena mic-nya mana? Mic. Habis. Oh. Tidak boleh karena bisa melanggar privasi. Oke. Ya, ada pertanyaan? Masih ada? Hijau? Ada pertanyaan? Nah, sini tadi tugasnya bertanya. Silakan susun pertanyaannya. Jika ada seseorang tanpa memikirkan hal tersebut dengan sengaja membuat gambar. Sudah bertanya atau belum? Sudah. Ya, hadapnya arah ke sini. Tujuannya adalah kelompok sini ya, yang keras. Oke. Kita bisa melaporkan seseorang tersebut ke pihak yang berwajib atas tindakan yang dilakukannya. Mana? Paham? Oke? Ya. Yang belakang ada pertanyaan enggak? Kelompok 2. Ini 1, 2, 3, 4 ya. Kelompok 2. 3, enggak ada? Ya. Jadi
tadi tidak boleh ya, tidak boleh karena bisa melanggar privasi orang lain. Nah, ada pertanyaan, jika ada yang terpaksa ya, bukan terpaksa sih, sengaja menggunakan identitas kita ya untuk hal-hal yang buruk misalnya, untuk pemerasan atau segala macam. Nah, apa yang tindakan yang bisa kita lakukan? Ya, ya kita bisa melaporkan ya, bisa melaporkan kemana? Ya, yang berwajib atau yang berkepentingan di bidang ini ya. Ya. Oke, itu ada lagi yang mau menjawab? Sebelum ke refleksi, Pak Guru akan melakukan asesmen dulu ya. Asesmen terkait dengan AI tadi, pembelajaran konsep AI. Nah, kalian bisa langsung menjawabnya. Sedikit saja untuk mengukur pemahaman kalian ya. Ayo langsung dijawab. Perwakilan aja menyampaikan dulu, nanti semuanya mengumpulkan. Jelaskan secara singkat pengertian dari AI. Oke, sudah bisa menjawab? Nah, nomor 1 ya. Nah, yuk silakan dijawab. Nah. Seperti manusia. Pengertian dari AI adalah teknologi yang membuat komputer bisa berpikir seperti manusia. Oke, yang belakang diperhatikan, pengertian dari AI itu apa? Yang tadi pertama Pak Guru menjelaskan. Nah, suatu, kalau dari jawaban kelompok sini adalah suatu teknologi yang bisa komputer ya, yang bisa berpikir seperti manusia. Nah, kira-kira benar atau salah? Benar. Oke, benar. Ya, selanjutnya pertanyaan kedua, bagaimana cara kita menggunakan AI dengan bijak di dalam kehidupan sehari-hari? Oke, kelompok 4. Bagaimana cara kita menggunakan AI dengan bijak dalam kehidupan sehari-hari? Dengan tidak menanyakan hal yang terlalu mendalam dan tidak mengekspos tentang kepribadian orang lain, seperti membuat foto atau menyebarkan informasi hoax. Bagus sekali, tepuk tangan dulu. Ya. Jadi penggunaan AI dengan bijak di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kita tidak boleh terlalu memberikan informasi kita pribadi yang secara berlebihan, ya kan? Kemudian kita juga tidak boleh sembarangan menggunakan AI, misalnya tadi minta membuatkan contoh gambar orang lain, ya. Nah, itu salah satu contoh untuk penggunaan AI dengan bijak di dalam kehidupan sehari-hari, ya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Nggak ada pertanyaan, kapan istirahatnya? Nah, oke. Kita lanjut ke refleksi terakhir. Ada beberapa pertanyaan refleksi, nanti yang bisa menjawab angkat tangan ya. Apa 2 hal yang paling menarik dari kita belajar AI atau KA? 2 hal yang paling menarik. Hah? Apa? Jawabnya 2. Iya, 2. 3 juga boleh, 4 juga boleh. Minimal 2.
Daniel. Oke. Nanti boleh juga menjawab lagi ya. Nomor 2, seperti pertanyaan yang kita tidak tahu, kita tanya ke AI menjadi tahu dan lebih mudah. Oke. Mencari tahu hal-hal yang kita tidak tahu. Oke. Baru satu. Lanjut. Ya, ada lagi. Ipa. Kalau ada di pikiran, belajar diungkapkan ya, nggak perlu ditulis, nggak apa-apa. Ya. Belajar ngomong ya. Silakan. Kita bisa memperluas pengetahuan kita Bisa memperluas pengetahuan kita. Contohnya menggunakan apa? dengan AI. Lebih spesifiknya aplikasi apa? YouTube, YouTube. Oke. ChatGPT, ChatGPT. Ya. Ada lagi yang belakang? Tri? Yang menarik tentang AI. Canva bisa pernah pakai Canva? Enggak lagi. Ada lagi? Nah, ada. Apa? Kita bisa mencari jawaban tepat dan soal-soal yang tidak kita ketahui. Oke. Ada contoh-contoh yang kita belum mengerti. Oke, ya, bagus. Nah, kita juga bisa mencari misalnya soal-soal yang kita tidak pahami ya, menggunakan AI. Apa aplikasinya? ChatGPT bisa. Ada lagi apa lebih? Cici ya. Nah, itu. Kita manfaatkan seperti itu ya. Oke. Yang pertanyaan selanjutnya, apakah AI bisa menggantikan guru? Kira-kira. Kesimpulannya adalah di dalam AI tidak akan menggantikan guru. Tapi guru bisa menggunakan AI akan menggantikan yang tidak. Paham nggak maksudnya? Gimana? Kenapa AI tidak akan bisa menggantikan guru? Karena seperti yang tadi, ketika kalian sudah dipatok jawabannya, misalnya targetnya A, kalian harus A. Tidak boleh B, C, atau D. Ketika targetnya sudah 80 nilainya, kalian tidak boleh 70, 60, 50. Nah, ketika sudah hal tersebut terjadi, maka kalian mau nggak mau harus mencapai itu, ya kan? Kalau misalnya semuanya tidak mencapai, gimana? Semuanya tidak naik kelas, ya kan? Nah, otomatis kelas selanjutnya kok kosong, ya. Dan seterusnya. Jadi selamanya AI tidak akan bisa menggantikan tugas guru. Kemudian AI tidak bisa mengajarkan etika, ya, atau attitude, ya kan? Tidak bisa menggantikan secara langsung, tapi bisa membantu, ya, menggantikan yang tidak bisa dilakukan. Nah, contohnya mencari jawaban atau memberi contoh tentang hal-hal yang tidak kita ketahui. Ya. Oke? Itu saja. Ya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, sebelum itu nanti minggu depan kita akan membahas lagi tentang KA juga ya, KA. Nanti Pak Guru akan sampaikan di pertemuan selanjutnya ya. Nah, tapi sebelum itu kita berdiri dulu, kita ice breaking sebentar biar lemes. Oke, mana jarinya? Ini jari satu. Oke, tunjuk ya.
Kalian bisa membuat angka satu gimana? 1. Nulis ya, seperti nulis. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Oke, sekarang perintahnya buat dengan kepala. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 1 lagi. Ya, terima kasih. Sudah agak ngantuk kan? Oke, silakan duduk. Mari kita tutup dengan berdoa dulu. Siapa yang mau pimpin doa lagi? Teman-teman, sebelum kita menyelesaikan pelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan boleh. Lanjut. Istirahat ya.